Shalom Aleichem. Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Haleluya. Senang rasanya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian pasti keadaannya sangat luar biasa dipelihara Bapak Yahweh. Amin. Saya yakin saudara juga sehat semua dan saudara diberkati Bapak Yahweh semua. Haleluya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang nama Yahweh, nama yang memelihara. Amin. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Yohanan atau kitab Yohanes pasal ke-17. Kita akan membaca bersama-sama dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Yohanan atau Yohanes pasal ke-17 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-12. Di situ dikatakan, "Aku Yesua telah memuliakan engkau di bumi. Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku, supaya aku dapat mengerjakannya. Dan sekarang, ya Bapa, muliakanlah aku bersama dirimu, dengan kemuliaan yang kumiliki bersamamu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka adalah milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah memelihara firman-Mu. Sekarang mereka telah mengetahui bahwa segala sesuatu apa saja yang telah engkau berikan kepadaku adalah dari engkau. Sebab firman yang telah engkau berikan kepadaku telah aku berikan kepada mereka. Dan mereka sendiri telah menerima dan benar-benar mengetahui bahwa aku berasal dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Aku memohon mengenai mereka, aku tidak memohon mengenai dunia, melainkan mengenai mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan semua milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak lagi berada di dunia, tetapi mereka ini masih ada di dunia. Dan aku datang kepadamu, Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yakni mereka yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka dapat menjadi satu sama seperti kita. Ketika aku ada bersama mereka di dunia ini, aku senantiasa memelihara mereka dalam namamu, yaitu mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaganya, dan tidak seorang pun dari antara mereka yang binasa, kecuali anak kebinasaan itu, supaya kitab suci dapat digenapkan." Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara ingat, beberapa waktu ini saya cukup intens menyinggung beberapa ayat yang kita baca baru saja tadi, saudara. Ayat 11 dan ayat 12, itulah ayat-ayat yang beberapa waktu ini cukup intens atau cukup sering saya singgung di dalam firman Tuhan yang saya sampaikan di tempat ini. Yang kalau kita perhatikan, saudara, kalau kita coba perhatikan baik-baik ayat 11 dan ayat yang ke-12, sebetulnya di situ kita akan menemukan satu kejanggalan yang mungkin kita sendiri tidak menyadari kejanggalan itu. Jadi sekali lagi kalau kita perhatikan baik-baik ayat 11 dan ayat 12 yang kita baca tadi, sebetulnya di ayat 11 dan ayat 12, di situ itu ada satu kejanggalan yang mungkin kejanggalan itu tidak kita sadari.
Dan kejanggalannya ada di kalimat peliharalah mereka dalam apa itu? Namamu. Kenapa kalimat ini saya katakan janggal, saudara? Saya mengatakan kalimat ini janggal karena konotasi kata memelihara yang umum dimengerti orang itu melakukan satu tindakan merawat sesuatu dengan menggunakan satu atau beberapa bagian anggota tubuh kita. Jadi kenapa saya katakan janggal? Sekali lagi karena konotasi kata memelihara yang umum kita ngerti, saudara, itu melakukan tindakan merawat sesuatu dengan menggunakan satu atau beberapa bagian anggota tubuh kita. Saya ambil contoh begini. Ketika kita memelihara anjing atau ketika kita merawat tanaman yang kita sayangi, kita pasti akan pakai apa ini, saudara? Pakai tangan kita untuk memandikan anjing itu. Atau kita juga mungkin pakai tangan kita untuk menyirami tanaman kesayangan kita. Ketika kita memangkas daun-daun kering, dan ketika kita mengambil benalu yang menempel di pohon atau menempel di tanaman yang kita sayangi, kita ngambilnya mesti pakai apa? Pakai tangan. Pakai tangan apa pakai nama? Benalu, dalam namaku tak ambil kamu. Bisa enggak kira-kira? Tidak bisa, ya. Terus demikian pula ketika kita merawat dan memandikan binatang kesayangan kita. Anjing, dalam namaku kamu tak mandikan. Bisa enggak kira-kira, saudara? Tidak bisa. Kita mesti memandikan anjing pakai apa ini? Pakai tangan kita juga. Dan inilah pengertian awam kita, saudara. Yaitu ketika kita memelihara sesuatu, merawatnya itu pakai anggota tubuh kita. Nah, tetapi kalau kita memperhatikan ucapan Yesua tadi, Yesua itu tidak menyerahkan kita ke dalam tangan pemeliharaan Bapaknya Yahweh. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik ayat 11 dan 12, Yesua itu tidak menyerahkan kita ke dalam tangan pemeliharaan Bapaknya Yahweh. Tapi Yesua serahkan kita itu ke dalam pemeliharaan apa tadi? Nama Bapaknya Yahweh. Nah, kenapa ini, saudara? Apakah Yesua itu salah ngomong? Atau mungkin terjemahan ini ayatnya keliru, saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita bisa melihat ucapan Yesua ini lebih jelas, Yesua ini salah ngomong atau tidak sebetulnya? Atau terjemahan kitab suci ini sebetulnya benar atau salah ya? Kok Yesua itu menyerahkannya kita itu bukan ke dalam tangan pemeliharaan Bapaknya, tapi ke dalam pemeliharaan nama Bapaknya. Sedangkan pengertian awam kita yang namanya memelihara itu melakukan tindakan merawat sesuatu dengan menggunakan bagian anggota tubuh kita. Sedangkan nama itu kan memang bagian dari kehidupan kita, tetapi itu bukan anggota tubuh kita. Nah, kok Yesus menyerahkannya kita itu ke dalam pemeliharaan nama Bapaknya Yahweh? Ada apa ini? Apakah ayat ini terjemahannya keliru atau Yesua yang salah ngomong? Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita bisa melihat ucapan Yesua ini lebih jelas, saudara, saya akan mengajak saudara melihat ayat 11 ini dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, ayat ini ditulis seperti ini, saudara. Wa ani eneni ot ba'olam, wahem ba'olam, hemah wa ani ba'eleha api hakados,
Netzor otam besimcha et asyer nataatli lemaan yihyu ehat kamonu. Nah, saudara coba perhatikan kata yang saya highlight warna kuning ini. Yaitu kata netzor otam besimcha. Kata netzor otam besimcha dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan protect them in your name. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, peliharalah mereka dalam namamu. Protect itu artinya memang bisa dilindungi atau lindungi. Tetapi protect itu juga memiliki arti memelihara. Jadi kalau kita melihat ayat ini saudara, dalam bahasa Ibrani, sebetulnya terjemahan ILT ini benar. Berarti kalau terjemahan ILT yang kita baca tadi benar, berarti Yesus salah ngomong atau tidak? Tidak salah ngomong kalau begitu. Nah tetapi pertanyaannya begini, kalau Yesus tidak salah ngomong dan ayat ini terjemahannya benar, tapi kenapa Yesus minta kepada Bapaknya supaya kita dipelihara pakai nama Bapaknya? Kenapa Yesus tidak minta sama Bapaknya supaya kita dipelihara pakai tangan Bapaknya? Ini pertanyaannya saudara. Ya, kenapa kalau Yesus itu tidak salah ngomong dan Yesus itu benar ngomongnya memang seperti itu dan terjemahnya tidak keliru, kenapa Yesus itu minta sama Bapaknya supaya kita dipelihara pakai nama Bapaknya, bukan dipelihara pakai tangan Bapaknya? Sampai di sini dulu saudara. Kira-kira saudara sudah bisa ngerti belum letak kejanggalannya? Sudah tahu atau belum? Sudah tahu atau belum saudara? Sudah ya? Jadi letak kejanggalannya seperti itu tadi. Kenapa bagi kita orang awam mengertinya memelihara itu pakai anggota tubuh kita, tapi kok ini dipelihara pakai nama Bapak Yahweh? Disitulah sebetulnya letak kejanggalannya. Kalau waktu itu Yesus ngomongnya, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam tangan kuasamu, mungkin kejanggalan ini tidak akan pernah kita temukan. Mungkin kita tidak akan bertanya-tanya dan kita tidak akan terusik ketika membaca ayat ini. Secara khusus saya saudara, saya sudah biasa meneliti. Saya ketika membaca kitab suci itu sudah saya biasakan untuk tidak membaca asal jalan begitu saja. Asal baca terus begitu, tidak berhenti-berhenti, tidak saudara. Tapi sambil membaca, di situ saya juga meneliti. Karena kita mesti ingat, Yesus itu seringkali berbicara dengan apa saudara? Parable atau perumpamaan. Yesus itu seringkali bicara pakai perumpamaan. Dan setiap kata, kalimat yang diucapkan Yesus itu selalu memiliki arti dan makna yang sangat dalam sekali. Kalau saja Yesus pada waktu itu ngomongnya, ke dalam tangan pemeliharaanmu atau tangan kuasamu, aku menyerahkan mereka, orang-orang yang engkau berikan kepadaku, ya Bapa yang kudus. Saya yakin kita tidak akan bertanya-tanya pada pagi hari ini. Kita tidak akan terusik pada pagi hari ini saudara. Tapi masalahnya, Yesus tidak ngomong seperti itu. Yesus tidak mengatakan peliharalah mereka dalam tangan kuasamu, tapi peliharalah mereka dalam namamu. Nah, dari sini saudara, kita bisa memastikan berarti kalau sampai Yesus itu menyerahkan kita dalam pemeliharaan nama Bapaknya, itu pasti ada sesuatu yang istimewa dengan nama Bapaknya Yesus yang namanya siapa ini? Yahweh. Kenapa kalau saya katakan
Kalau sampai Yesua itu menyerahkan kita dalam pemeliharaan nama Bapaknya, itu mesti ada sesuatu yang istimewa dengan nama Bapaknya Yesua yang namanya Yahweh. Karena apa? Karena sampai-sampai Yesua itu mempercayakan atau menyerahkan kita dalam pemeliharaan nama Bapaknya. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara, di manakah letak istimewanya nama Bapaknya Yesua yang bernama Yahweh. Jadi andai kata nanti di luaran sana ada orang yang bertanya, apa istimewanya Tuhanmu yang namanya Yahweh? Kita mesti bisa jawab, saudara. Ya, jangan kita hanya mengatakan pokoknya Bapak Yahweh ini istimewa. Bapak Yahweh itu sesembahanku yang terakhir dan satu-satunya. Setelah ini aku tidak akan menyembah yang lain lagi. Cuman Bapak Yahweh di dalam Yesua. Sekalipun saya katakan jawaban ini tidak salah. Tapi sebagai orang yang percaya Bapak Yahweh, saudara mesti ngerti. Kalau saudara seringkali kan orang percaya Bapak Yahweh kalau ditanya, apa? Tuhan kita luar biasa. Tapi yang pertama, tidak ngerti luar biasanya Tuhannya. Yang kedua, tidak pernah mengalami luar biasanya Tuhannya. Ya percuma ngomong seperti itu. Saudara, yang mungkin datang ke tempat ini dari satu tempat yang sangat jauh. Katakanlah, untuk sementara ini yang paling jauh itu dari Batang. Ya, jemaat Tuhan di tempat ini yang memakan waktu 3-4 jam perjalanan. Yang namanya Pak Budi itu. Saudara mungkin jauh-jauh datang ke Kehilat ini. Oh, kalau sekarang ada Bu Eka ini lebih jauh lagi ini dari Purwokerto, saudara. Ya, mungkin andai kata Bu Eka atau Pak Budi itu datangnya rutin setiap minggu atau setiap Sabat. Dan saat itu ada orang yang bertanya, Bu Eka atau Pak Budi, saya mau tanya dong, gerejamu di mana sih? Oh, gerejaku itu di Kehilat Mawar Syaron di Semarang. Lah, tetangganya Bu Eka yang tanya, lo gerejamu nih Semarang? Apa Purwokerto kurang gereja? Kok kene gereja ini Semarang? Apa gerejamu di Purwokerto itu kurang gereja? Kok kamu ke gereja sampai ke Semarang? Ya bukannya kurang gereja. Tapi karena di gerejaku, Tuhan yang aku sembah itu lain. Loh, bukannya gereja Kristen itu yang disembah ya Yesus dan Allah. Lah itulah kalau kekristenan yang biasa. Tapi kalau imanku itu luar biasa. Karena Tuhan yang aku sembah itu Tuhan yang tidak sama dengan Tuhan yang disembah kekristenan selama ini. Tapi Tuhanku itu istimewa, namanya Yahweh di dalam Yesua HaMasyiah. Loh, memang istimewanya Tuhanmu itu apa sih? Nah, jangan sampai ketika kita ditanya istimewanya Tuhanmu kok kamu sampai ibadah tekan Semarang. Itu apa? Jangan sampai kita terus, ya pokoknya wes Bapak Yahweh iki istimewa. Ya sekalipun saya katakan jawaban ini tidak salah. Ya, ini sebagai bentuk rasa cinta dan fanatik kita sama Bapak Yahweh. Pokoknya Bapak Yahweh iki istimewa. Tapi apakah saudara hanya akan berhenti sampai di situ pengetahuan tentang iman saudara? Ya, tentu saja tidak. Jangan mau berhenti sampai di situ, saudara. Apalagi di luaran sana, setan itu sedang mengaum-ngaum seperti apa? Seperti singa yang siap menerkam. Berapa banyak waktu-waktu menjelang kedatangan Yesua ini, orang percaya yang menjadi mu'alaf, yang meninggalkan Yesua hanya gara-gara apa? Kalah debat sama orang mu'alaf juga. Karena mu'alafnya dulu bekas Kristen atau Katolik dan dia menguasai kitab suci, dia lihat ini orang Kristen, kita Kristen mung formalitas ki, KTP netok. Sing gereja KTP netok mbek bokong netok. Ini hatinya, pikirannya tidak ke gereja ini. Ini gampang ini dimu'alafkan. Ya, coba saudara renungkan,
hari-hari ini berapa banyak orang yang pindah ke iman seberang, meninggalkan Bapak Yahweh, meninggalkan Yesua, yang saya katakan meninggalkan keselamatan, hanya gara-gara apa? Pengetahuannya kurang. Jadinya binasa enggak orang itu, saya tanya. Binasa, berarti digenapi enggak firman Tuhan? Umatku binasa karena apa? Kurang pengetahuan. Gitu loh. Nah kita itu jangan hanya ngerti, bisa mengatakan pokok Bapak Yahweh istimewa, itu betul, itu benar. Tapi kita mesti ngerti istimewanya Bapak Yahweh itu seperti apa. Karena setelah kita pulang dari kehilat, kita akan hidup di dalam kehidupan yang nyata. Dan di situ kita akan dituntut untuk melakukan nilai-nilai iman di dalam kehidupan kita yang kita pelajari dari kehilat ini. Nah, ketika kita harus melakukan nilai-nilai iman yang kita terima dari kehilat ini, kalau saudara keluar di luaran sana, saudara tidak ngerti, tidak bawa bekal pengetahuan apa-apa, saudara ditanya orang mung tela-telo, plonga-plongo, ya saudara tidak menutup kemungkinan saudara bisa menukarkan iman saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan ya kita hanya tahu Tuhan kita Yahweh, tetapi kita tidak pernah mengenal baik Tuhan kita Yahweh. Tahu sama kenal itu sama atau tidak? Nih, tidak. Kalau orang tahu belum tentu kenal, tapi kalau orang kenal pasti tahu, saudara. Nah, sekarang kita akan melihat di mana sih letak istimewanya nama Yahweh. Jadi sekali lagi andai kata di luaran sana ada orang yang bertanya, istimewanya Tuhanmu kok mbok cari sampai Semarang itu apa? Saya jadi ingat dulu dengan Bukarti itu. Padahal kalau dipikir di Boja itu juga ada gereja pengagung Yahweh. Tapi dia maunya ke sini. Yang kalau ke sini itu mesti ongkos Grab itu paling tidak 150.000 PP, saudara. Untuk orang yang berkelimpahan, uang segitu mungkin tidak ada artinya. Tetapi untuk orang yang hanya hidupnya mengandalkan pensiun, uang segitu kalau dikali 4 jadi 600.000 sebulan, itu ada artinya, saudara. Tapi ibu ini di tengah-tengah keterbatasannya, dia yang tubuhnya stroke separuh, yang kalau ke kehilat itu selalu pakai tekan letter U itu. Yang kalau turun dan naik ke kehilat ini sangat kesusahan. Dia tetap bayar harga. Dia percaya karena hidupku itu sekarang pasti diselamatkan karena aku menyembah Tuhan yang benar. Maka aku harus membayar harga. Ya saya jadi teringat orang-orang yang datang dari jauh ke tempat ini, saudara. Maka karena saya melihat hal ini, saya tidak bisa membiarkan saudara itu hanya tahu Tuhan saudara istimewa, tapi saudara tidak pernah tahu istimewanya ada di mana. Nah sekarang kita akan melihat istimewanya nama Yahweh itu apa. Seperti kita ketahui saudara, nama Yahweh dalam huruf Ibrani itu ditulis dengan 4 huruf konsonan. Atau 4 huruf konsonan itu seringkali disebut orang dengan 4 huruf mati, yaitu Yod, He, Waw, He. Nah tetapi di sini saudara, saya perlu memberitahu, sekalipun nama Yahweh itu ditulis dengan 4 huruf mati, yang orang katakan konsonan itu 4 huruf mati, yaitu YHWH atau Yod-He-Waw-He. Ini bukan berarti huruf YHWH itu tidak bisa dibaca. Ya sekali lagi, sekalipun nama Yahweh itu ditulis dengan 4 huruf mati YHWH, tapi bukan berarti YHWH itu tidak bisa dibaca.
Jangan kita berpikir seperti orang-orang di luaran sana yang tidak bisa membaca YHWH, yang kemudian orang itu mengatakan apa? YHWH itu kan huruf mati. Dari mana YHWH itu bisa dibaca Yahweh? Ngaco itu. Itu cocokmologi itu gadok-gadokan sendiri itu. Wong YHWH itu 4 huruf mati. Dari mana 4 huruf mati bisa dibaca Yahweh? Yang di tengah-tengahnya ada huruf vokalnya. Itu dari mana? Itu ngaco itu. Banyak orang di luaran sana yang mengatakan seperti ini, saudara. Yang belum menyelidiki, belum mempelajari, tapi mulutnya belum sudah menghakimi. YHWH itu kan 4 huruf mati. Mosok dibacanya Yahweh, ngawur itu. Bahkan pernah ada orang yang ngomong apa? YHWH itu ora iso muni Yahweh. Ya tak jawab, ora muni lah ini cangkemmu. Nek ini cangkemku ya muni. Nah, belum sudah ngomong seperti itu, saudara. Jangan kita berpikir seperti orang-orang ini, saudara. Ini menunjukkan sebetulnya kebodohannya. Dan jangan juga kita mengatakan seperti orang yang mengatakan begini. YHWH itu kan tetragramaton. Sedangkan tetragramaton itu kan 4 huruf yang tidak berbunyi. Wah, ini lebih ngawur lagi. Ini lebih salah lagi, saudara. Kalau mengatakan tetragramaton itu 4 huruf yang tidak berbunyi, ini salah besar. Karena apa? Karena tetragramaton itu dari kata tetra, yang artinya apa ini? 4. Grama artinya huruf, dan ton artinya bunyi. Nah, kalau arti-arti dari tetragramaton ini kita rangkai, artinya apa? Tetragramaton itu 4 huruf yang berbunyi. Ada kata tidaknya enggak? Tidak ada. Ya, jadi kalau orang mengatakan YHWH itu kan tetragramaton, 4 huruf yang tidak berbunyi atau tidak bisa bunyi, ini ngawur, ini salah besar, saudara-saudara sekalian. Jadi tetragramaton itu 4 huruf yang berbunyi, bukan 4 huruf yang tidak berbunyi. Kalau mau mengatakan 4 huruf yang tidak berbunyi, seharusnya ngomongnya itu bukan tetragramaton, tapi tetragrama unton. Lah, ini baru 4 huruf yang tidak berbunyi. Kalau mau mengatakan 4 huruf yang tidak berbunyi, ngomongnya itu bukan tetragramaton, tapi tetagrama unton. Seperti ini, tetragrama unton. Ini artinya 4 huruf yang tidak berbunyi. Kalau tidak berbunyi, ngomongnya yang seperti ini, tetragrama unton. Jadi kalau tetragramaton itu 4 huruf yang berbunyi. Berarti kalau tetragramaton itu 4 huruf yang berbunyi, sedangkan YHWH atau Yod-He-Waw-He itu dikenal orang dengan tetragramaton. Berarti YHWH ini bisa bunyi atau tidak, saudara? Bisa berbunyi. Orang mengatakan tidak bisa dibaca, itu karena apa? Itu karena orang itu tidak tahu hukum cara membacanya. Orang mengatakan YHWH tidak bisa dibunyikan, itu karena orang itu tidak tahu hukum cara membunyikan YHWH. Tapi kalau tahu cara membaca dan cara membunyikannya pasti bisa, saudara-saudara sekalian. Ini sama seperti halnya huruf KPD YTH yang ditulis di amplop surat ini, saudara. Ya, ini kan ditulis begini. KPD YTH Ibu Naomi Eko, Jalan Ngaglik Lama, dan seterusnya. Tetragramaton itu seperti halnya 6 huruf ini, saudara. KPD YTH yang ditulis di amplop ini. Bagi orang Indonesia yang terbiasa menuliskan
dan tahu cara membacanya, maka orang Indonesia atau kita bisa membaca KPDYTH. Ya kan, bagi kita yang sudah terbiasa menulis KPDYTH di amplop surat kita, dan kita tahu cara membaca KPDYTH, maka kita bisa membaca KPDYTH itu. Yang dibaca apa itu KPDYTH? Kepada yang terhormat. Lah kok iso moco? Saya tanya. Padahal KPDYTH itu semuanya huruf mati atau huruf hidup? Huruf mati, huruf konsonan semua. Dan 22 huruf Ibrani, ini mungkin di tulisan ini ada 22 huruf Ibrani semua, saudara. Perlu saudara ketahui, huruf Ibrani dari alef sampai tau yang jumlahnya 22 huruf itu tidak ada huruf vokalnya. Termasuk huruf alef, yod, dan waw, di mana alef itu mewakili A, yod mewakili I dan Y, sedangkan waw mewakili U dan O, yang bagi kita A, I, U, E, O itu huruf apa? Vokal. Tapi yod, alef, dan waw itu bukan huruf vokal. Alef, yod, dan waw itu sama seperti huruf H, sama seperti huruf sin, dan sama seperti huruf lamet, dan juga huruf ayin yang mewakili A. Itu dibagi abjad Ibrani, itu huruf konsonan semua, saudara. Tidak ada huruf hidupnya ini. Gitu loh. Jadi huruf Ibrani dari alef, bet, gimel, terus apa jenenge, dalet, wosayin, dan seterusnya sampai tau, itu huruf mati semua. Tapi pertanyaannya, kok orang Yahudi, kok orang Israel bisa membaca huruf mati itu? Karena apa ini? Karena mereka tahu hukum cara membunyikannya. Mereka tahu cara membacanya. Nah, karena mereka tahu cara membacanya, maka huruf-huruf mati seperti ini bisa dibaca. Ini kan huruf mati semua ini. Yod, he, waw, he. Tapi kok bisa dibaca Yahweh? Karena mereka tahu cara membaca dan cara membunyikannya. Ini sama seperti halnya 6 huruf yang seringkali ada di amplop-amplop suratnya orang Indonesia, yang ditulis KPDYTH. Bagi kita orang Indonesia yang sudah terbiasa menulis KPDYTH di amplop surat, dan kita tahu cara membacanya, maka kita bisa membaca KPDYTH itu, yang dibaca kepada yang terhormat. Lah padahal KPDYTH semuanya tidak ada huruf hidupnya, tapi huruf mati semua, alias konsonan. Tapi karena kita tahu cara membacanya, maka kita bisa membaca KPDYTH itu. Nah, demikian pula dengan YHWH. Orang yang tidak bisa membunyikan atau membaca 4 huruf ini dengan Yahweh, sebetulnya itu karena orang itu tidak tahu cara membunyikan atau cara membacanya. Tapi bagi orang Yahudi dan bagi kita sekarang yang tahu hukum cara membacanya, maka kita bisa membunyikan YHWH itu dengan Yahweh. Jadi YHWH bisa dibaca dan dibacanya adalah Yahweh. Kita kembali ke firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Lalu sebetulnya istimewanya nama Yahweh itu apa? Kok sampai-sampai kalau kita perhatikan Yesua tadi sampai menyerahkan saudara dan saya dalam pemeliharaan apanya tadi? Nama Bapaknya, bukan ke tangan Bapaknya, tapi sekali lagi kemana? Nama Bapaknya Yahweh. Keistimewaan nama Yahweh ini bisa kita lihat melalui 4 huruf Ibrani itu juga, saudara. Yaitu Yod-He, Waw-He. Yang pertama, huruf Yod di dalam nama Yahweh memiliki arti creation atau penciptaan. Dan Yod inilah huruf terkecil di dalam abjad Ibrani.
Tapi sekalipun Yod itu paling kecil di dalam abjad Ibrani, tapi Yod itu memiliki kekuatan yang saya katakan tidak hanya besar, tapi Yod itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Sampai-sampai kalau kita perhatikan, Yesua itu mati-matian membela satu huruf ini, saudara. Di dalam kitab Matius pasal ke-5 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-19 yang dikatakan, janganlah kamu mengira aku datang untuk membatalkan Torah. Aku datang bukan untuk membatalkan Torah tapi untuk menggenapi. Lebih baik langit dan buminya yang berlalu. Lebih parah lagi kalau terjemahan yang lama, saudara, dikatakan apa? Lebih baik langit dan buminya runtuh daripada satu Yod lenyap dari Torah. Lebih baik langit dan buminya yang runtuh atau berlalu daripada Yod itu pergi dari Torah atau hilang dari Torah. Lebih baik langit dan buminya yang runtuh saja. Karena kalau cuman langit dan buminya yang runtuh dalam sekejap mata, aku akan menciptakan langit dan bumi lagi yang baru. Mudah bagiku. Tapi kalau Yod yang hilang, kenapa Yesus tegas mengatakan itu? Itu, saudara. Karena kalau Yod yang hilang, itu sama saja menghilangkan Bapa Yahweh. Dan juga menghilangkan Yesua sendiri. Karena nama Yahweh dan Yesua itu diawali dengan huruf apa ini? Dengan huruf Yod semua. Maka lebih baik langit dan buminya itu runtuh. Tak bangun dalam waktu sekejap mata, langsung akan ada langit dan bumi yang lebih baru dan lebih bagus, yang lebih canggih lagi. Tapi kalau Yod itu hilang, itu sama saja membuat orang itu tidak tahu siapa sejatinya pencipta alam semesta ini yang benar. Sehingga ketika orang tidak tahu, melalui kitab Kejadian pasal pertama ayat pertama, orang ngertinya yang menciptakan dunia ini siapa? Allah. Padahal Allah bukan yang menciptakan langit dan bumi, tapi Elohim yang bernama Yahweh. Gitu loh, saudara. Itu kalau Yod hilang, itu seperti itu. Beberapa waktu lalu kalau saudara ingat, saya pernah menyampaikan ini dalam firman Tuhan, yang temanya huruf Yod yang kecil. Tapi sekalipun huruf Yod itu kecil, Yod itu kecil-kecil cabai rawit. Yod itu sangat dibela mati-matian oleh Yesua. Karena dia tahu, di dalam huruf Yod itu ada Bapanya Yahweh. Di dalam huruf Yod itu ada satu pengertian atau pengetahuan bahwa yang Sua, yang menyelamatkan itu Yahweh. Gitu loh. Karena Yesua itu artinya Yahweh Musua, Yahweh yang menyelamatkan. Gitu loh. Kalau Yod itu hilang, orang tidak akan bisa melihat kelanjutannya ini. Sua ini tidak akan kelihatan. Karena Yodnya sudah hilang. Gitu loh. Artinya orang tidak akan tahu yang menyelamatkan, nama yang menyelamatkan di kolong langit ini siapa. Itu tidak tahu. Maka kita dulu sudah terjerumus sampai puluhan dan ratusan tahun. Sehingga kita tidak mengenal juru selamat yang benar, yang turun ke dunia ini yang namanya Yesua. Tapi kita ngertinya Yesus Kristus, nama yang keliru. Gitu loh. Nama yang tidak pernah diberikan Bapa Yahweh melalui malaikat Gabriel kepada Miriam. Itu nama yang tidak pernah diberikan Yahweh kepada Miriam melalui Gabriel, yaitu nama Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, kita dulu sangat lama terjerumus dalam pengetahuan yang salah. Nah, kalau sekarang kita sudah ngerti, ya kita harus terus beritakan nama yang benar ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau kita perhatikan, Yesua itu begitu mati-matian membela huruf Yod. Yesua katakan apa? Lebih baik langit dan buminya yang runtuh atau berlalu, tapi Yod tidak
akan hilang dari Torah. Jadi dari sini saudara, kalau sekarang kita tahu Yesus itu saja membela mati-matian satu huruf yang paling kecil di dalam Torah. Ya kita jangan ikut-ikutan orang di luaran sana yang membatalkan Torah. Kita jangan ikut-ikutan. Karena Yesus sudah memberitahu siapapun orangnya, dia mau pendeta yang gelarnya Profesor, Dr. MTH, MDiv sekalipun, PhD sekalipun. Tapi kalau dia berani mengajar, kita tidak perlu Torah lagi. Saudara tahu, gelarnya yang besar itu akan menjadi yang paling kecil, bahkan yang paling hina di dalam kerajaan Syamayim. Yang kalah hanya dengan satu gelar yang saya sebut dengan BE. BE apa saudara? Bene Elohim. Ya, ini dipikir Bene Elohim artinya apa? Anak-anak Elohim. Mentereng mana sama profesor doktor? Ya mentereng profesor doktor. Ya toh, kalau orang melihat dengan mata manusia, mata dunia akan mentereng profesor doktor MTH MDiv gitu loh. Tapi ternyata menterengnya gelar itu ketika orang itu mengajar tidak perlu pakai Torah lagi. Di surga itu gelar sing paling ndek-ndekan saudara. Pernah ada orang waktu dia dipanggil ke satu acara, giliran orang itu mulai bicara saudara, diundang sama MC-nya. Saya persilakan Bapak Doktor bla 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 untuk naik ke panggung untuk menyampaikan sesuatu. Saya persilakan, mari Pak, silakan. Orangnya diam saja saudara. Diam saja begini. Diundang lagi sama MC-nya. Mari Pak, saya persilahkan Bapak untuk maju ke depan. Tetap diam saudara, di kursi. Sampai akhirnya orang itu disamperin sama MC-nya. Pak, Bapak sudah dipanggil. Mari silakan naik Pak. Sorry, gelar saya kurang satu nyebutnya. Bayangkan saudara. Gelari kurang siji nyebutnya orang gelem munggah. Itu gelar dunia saja orang banggakan seperti itu. Loh, ini kejadian nyata, ini bukan karangan saudara. Orang disebut gelarnya kurang satu nyebutnya. Tidak mau naik, jagrok terus. So. Padahal nek mati gelari mau ngapa? Awar-awar rahum. Ya toh, awar-awar rahum. Jadi mau dibanggakan apanya coba, gitu loh. Ya. Orang mau gelarnya hebat seperti apapun. Tapi kalau dia sampai berani mengatakan, kita tidak perlu pakai nama Yahweh. Tidak perlu pakai Yesuanan. Tidak perlu pakai Torah. Kamu tahu, gelarmu itu akan menjadi gelar yang tidak hanya paling kecil, tapi paling hina di kerajaan Syamayim. Apa tidak mengerikan saudara? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, Yesua itu sudah memberitahu, ya lebih baik langit dan buminya saja yang rontok, runtuh, hancur lebur. Tapi Yod tidak akan pernah hilang dari Torah. Dan siapapun yang berani mengajar Torah itu tidak perlu dilakukan dengan dalih macam-macam, apapun itu. Termasuk dia seorang pengagung Yahweh sekalipun. Yang seharusnya pengagung Yahweh itu punya ciri yang tidak bisa dicolong. Dia akan menjadi orang yang cinta Torah dan jadi pelaku Torah. Tapi ketika pendeta pengagung Yahweh itu berani mengajar, tidak perlu melakukan Torah lagi. Mau gelarnya profesor, doktor sekalipun, gelarnya itu akan menjadi pangkat yang paling kecil di kerajaan sorga. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, selain creation atau penciptaan, Yod juga memiliki arti open hand atau tangan terbuka. Dan tangan terbuka di sini, ini sekaligus menjadi satu gambaran tangan Bapak Yahweh yang selalu terbuka
dan siap memberikan pertolongan kepada saudara dan saya, kapanpun dan dimanapun. Amin. Saya coba mau tanya sama saudara. Misalkan ini, tangan kita dan tangannya Bapak Yahweh sama-sama dijejerkan. Dan tangan kita dan tangan Bapak Yahweh itu posisi telapak tangannya sama-sama terbuka. Sama-sama begini. Misalkan yang kanan tangan Bapak Yahweh, yang kiri tangan kita. Terus telapaknya sama-sama terbuka begini, saudara. Saya mau tanya, kira-kira bedanya apa? Kalau posisi telapak tangannya sama-sama terbuka, antara tangan kita sama tangannya Bapak Yahweh itu letak perbedaannya ada di mana? Bedanya di mana? Ada yang tahu? Tangan kanan dan tangan kiri. Ini penggambaran, maksudnya misalkan tangan kiri, tangan kita, tangan kanan, tangan Bapak Yahweh. Kalau sama-sama terbuka, kira-kira bedanya apa ini? Yang membedakan apa, saudara? Ada yang tahu? Kalau tangan kita manusia yang terbuka, itu pertanda kita itu sedang meminta. Makanya konsep doa yang benar itu menengadahkan tangan. Doa itu muatannya minta. Kalau sembahyang itu dari kata menyembah yang. Maksudnya menyembah yang maha kudus. Sembahyang itu muatannya memberi, gitu loh. Karena kita memberikan apa? Penyembahan. Kita kasih mazmur kita untuk Tuhan. Itu sembahyang. Muatannya kita sedang apa? Memberi. Tapi kalau berdoa itu muatannya apa? Minta. Maka kalau minta yang benar ya tangannya begini. Bapak Yahweh, aku minta Tuhan. Gitu loh. Lah nek Bapak Yahweh, saudara minta sama Bapak Yahweh, tangannya kinco begini. Tangannya ditangkup ke Bapak Yahweh, aku minta. Ya nyata kei. Ini kayak gini Tuhan. Piye jibuke. Paham saudara ya? Kayak gini Tuhan. Ya udah bisa jatuh gitu loh. Maka kenapa sebetulnya bukan doa kita itu tidak dijawab Tuhan. Tapi cara kita meminta itu yang keliru gitu loh. Laung minta tangannya kincup. Lah dikain jupuke piye gitu loh. Kalau minta ya tangannya tertengadah begini, begitu Bapak Yahweh kasih tangan kita bisa menerima, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau saudara ditanya bedanya apa ketika tangan kita dan tangan Bapak Yahweh itu sama-sama terbuka telapak tangannya. Kalau tangan kita manusia yang terbuka, itu pertanda kita sedang meminta sesuatu kepada Bapak Yahweh. Tapi kalau tangan Bapak Yahweh yang terbuka, itu pertanda atau itu tandanya Bapak Yahweh sedang memberkati kita. Itu bedanya saudara. Karena memang Bapak Yahweh itu sebagai sang pemberi, sedangkan kita manusia itu diciptakan sebagai sang penerimanya. Dan yang harus kita ingat baik-baik saudara, tempat yang sangat tepat dan baik untuk kita minta pertolongan itu hanya Bapak Yahweh, bukan yang lain. Maka dalam kesulitan seperti apapun Bapak Ibu Saudara sekalian, usahakan pelarian pertama kita itu jangan sama manusia. Ya usahakan pelarian pertama kita itu jangan sama manusia. Maka seringkali saya memberitahu kalau saudara sakit apapun, yang pertama itu jangan pernah gedandapan nyari obat. Jangan gedandapan nyari telepon dokter. Jangan gedandapan nyari kartu asuransi. Gitu loh. Memangnya asuransi jiwa itu bisa menjamin jiwa saudara tetap nemplek di raga saudara? Saya tanya, bisa? Tidak bisa. Gitu loh. Jangan suka kita pelarian pertama kita itu kepada manusia. Apalagi kepada orang yang tidak percaya Bapak Yahweh. Ini akan sangat memalukan Bapak Yahweh. Dan ini juga sekaligus menunjukkan apa saudara? Kita itu tidak percaya sama
Bapa Yahweh. Ini yang pertama tentang huruf Yod. Kemudian yang kedua, yang menyusun nama Yahweh adalah huruf He. Huruf He di dalam nama Yahweh memiliki arti divinity atau sifat Elohim atau ketuhanan. Di dalam Talmud juga dijelaskan bahwa Tuhan dengan menggunakan huruf Yod dan He yang dibaca Yah adalah sebagai Sang Pencipta. Tetapi di sini saya perlu memberikan satu catatan bahwa kita tidak menerima Talmud. Kenapa kita tidak menerima Talmud, saudara? Karena Talmud itu bukan kitab suci. Tapi Talmud itu hanya buku biasa yang isinya adalah catatan-catatan rabi-rabi Yahudi. Dan kenapa juga kita tidak menerima Talmud? Kita tidak menerima Talmud karena ada isi dari Talmud yang tidak bisa kita terima karena isinya itu tidak sesuai dengan kitab suci. Satu di antara isi Talmud yang tidak sesuai dengan kitab suci itu melarang orang menyebut nama Yahweh. Nah, itu yang tidak bisa kita terima. Padahal kitab Aleph Divrei Hayamim atau satu Tawarik mengatakan apa? Hodulah Yahweh kir'u bismu. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Berarti nama Yahweh kan boleh dipanggil. Tapi kenapa Talmud melarang orang memanggil nama Yahweh dengan alasan nama itu terlalu sakral, terlalu kudus. Nama Yahweh itu boleh dipanggil asal dalam kapasitas yang benar. Kalau misalkan saya ketemu Pak Dedeng, Pak Dedeng, tolong saya diutangi 1 miliar Pak Dedeng. Soalnya kalau Pak Dedeng ngutangin saya 1 miliar, Bapak Yahweh pasti akan memberkati Pak Dedeng. Lah ini yang tidak boleh, saudara. Nama Yahweh dipakai jaminan utang, lah itu tidak boleh. Ya. Terus pada saat kita jalan, karena mata kaki kita sudah rabun, ya toh, mata kaki loh, ya bukan mata kepala, sudah rabun kesandung, Yahweh. Nah, yang seperti itu, yang tidak boleh, yang dimaksud dengan menyebut Yahweh untuk kesia-siaan atau sembarangan itu seperti itu. Untuk jaminan utang, apa nek kesandung ngomongnya, Yahweh. Tapi Yahweh-nya itu latahan gitu loh, saudara. Jadi, sekali lagi, Talmud tidak kita terima. Karena ada dari Talmud catatan-catatan rabi-rabi Yahudi yang tidak sesuai dengan kitab suci. Yang satu di antaranya, Talmud itu melarang orang memanggil nama Yahweh. Talmud, kalau di Islam itu seperti hadis, saudara. Ya, Talmud itu kalau di Islam seperti hadis. Nah, lalu lebih dalam tentang huruf He. Huruf He sangat mudah untuk diucapkan. Yang seringkali saya sebut dengan istilah only a little breath. Atau hanya butuh sedikit nafas saja untuk mengucapkan huruf He. Bagaimana? He, gitu loh. Sangat gampang. He itu kan ngomongnya begitu. He, only a little breath. Atau hanya butuh sedikit nafas saja untuk mengucapkannya. Nah, huruf He yang sangat mudah diucapkan ini sekaligus memberi pengertian kepada kita. Bahwa betapa mudahnya Bapak Yahweh itu melakukan penciptaan. Dan betapa mudahnya juga Bapak Yahweh itu melakukan kehancuran cukup dengan sedikit hembusan nafasnya. Coba kita baca bersama-sama 2 kitab ini. Tehillim atau Mazmur 33 ayat yang ke-6. Dan saudara siapkan juga Aleph Yohanan atau 1 Yohanes 3 ayat 22. Tehillim 33 ayat 6 di situ dikatakan melalui firman Yahweh langit telah diciptakan. Dan semesta alam diciptakan oleh apa itu? Nafas mulutnya. Terus 1 Yohanan
pasal 3 ayat yang ke-22. Di situ dikatakan, dan apa yang sekiranya kita minta, kita menerima dari Dia, sebab kita memelihara perintah-perintahnya, dan kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya. Dari sini saudara, saya yakin sekarang kita sudah bisa menyimpulkan bahwa tidak ada alasan untuk kita itu bermegah dengan apa yang kita miliki. Tidak ada satu alasan pun untuk kita itu bisa membanggakan apa yang kita miliki. Mau itu kekayaan kita, mau itu kepandaian kita, mau itu talenta kita, mau itu karunia atau kelebihan-kelebihan kita yang lainnya yang kita miliki, itu tidak bisa ternyata kita banggakan, saudara. Artinya tidak bisa kita megahkan. Kita bermegah dengan apa yang kita miliki itu ternyata tidak bisa. Karena apa? Karena ternyata semua yang kita miliki itu Bapak Yahweh yang kasih. Saudara perhatikan tadi di dalam kitab Alef Yohanan 3 ayat 22, dikatakan apa tadi? Dan apa yang sekiranya kita minta, kita menerima dari siapa itu? Dari Dia. Dia itu siapa? Dari Bapak Yahweh. Sebab kita memelihara perintah-perintahnya. Perintah itu arahnya kemana? Torah. Dan kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Jadi kalau saudara sekarang punya apa-apa, saudara bisa melakukan apa-apa, saudara punya fasilitas macam-macam, itu sebetulnya hasil dari ganjaran. Karena saudara itu taat sama perintah-perintahnya Bapak Yahweh. Demikian pula sebaliknya, ini akan menjadi satu renungan untuk kita. Kok aku minta ini, minta itu, sampai sekarang kok tidak pernah ya, belum aku dapatkan ya. Selidiki di situ. Apa yang belum kita lakukan untuk Bapak Yahweh? Ya toh, kalau kita dikasih tahu ketaatan soal makanan saja kita sulit, lalu kita minta hidup kita sehat, lawang manganmu dablek gitu loh. Ya ndak bisa. Ya kan? Kok badanku ini semakin tua semakin sakit-sakitan ya? Loyo, gampang lemes. Lawang kamu makannya saja dablek. Torah sudah mengatur jangan makan ini, jangan makan itu. Tapi kamu terjang. Jadi ternyata semua yang kita miliki itu Bapak Yahweh yang kasih. Tapi ini sekaligus kalau kita renungkan kebalikannya. Ini bisa jadi perenungan juga untuk kita. Kalau kita minta apa-apa sama Bapak Yahweh, tapi sampai sekarang kita merasa kok aku belum menerima. Mungkin kita minta kesehatan yang baik, yang prima. Kok aku belum menerima. Lah, ketaatanmu sama perintah makanan kosher itu bagaimana? Sudah kamu lakukan atau belum? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan nafasnya, Bapak Yahweh bisa memberikan kehidupan. Dengan nafasnya juga Bapak Yahweh juga bisa memberikan kekayaan, kepandaian, dan segala talenta kepada kita. Tapi dengan nafasnya juga Dia bisa melenyapkan itu semua. Ketika semua berkat dan talenta itu justru menjauhkan kita dari Bapak Yahweh. Jadi huruf H yang dikatakan only a little breath, hanya butuh sedikit hembusan nafas saja untuk mengucapkan he. Itu punya arti yang sangat dalam. Bapak Yahweh itu akan dengan mudah menciptakan kekayaan, menciptakan kehidupan dan kepandaian. Dan kita mau minta kepintaran seperti apapun, Bapak Yahweh bisa kasih tidak saudara? Sangat bisa dan itu mudah sekali untuk Bapak Yahweh. Tapi ketika semua yang kita minta itu dikasih Bapak Yahweh dan itu justru menjauhkan kita dari Bapak Yahweh, maka
dengan mudahnya juga. Dengan sedikit hembusan nafasnya juga. Semua itu akan lenyap. Saya ingat saya pernah memberitahu seseorang. Yang saya lihat orang itu tidak pernah datang beribadah. Dan setelah saya tanya, kenapa kamu sangat lama sekali tidak pernah ibadah? Aku kerja om. Loh, lah memang kamu itu kerja Rodi apa Romusa toh? Saya tanya. Apa kerjamu itu 24 jam sehari selama 7 minggu dur? Nggak pernah istirahat? Ya ndak om. Cuman kalau Jumat itu saya ndak bisa ikut ibadah Sabat. Karena kerja saya lembur om. Lah lembur itu yang menentukan kamu atau perusahaan? Ya kadang saya, kadang perusahaan om. Berarti nek kamu kan jane kamu bisa mengambil sikap, menyiasati untuk tidak ambil lembur atau diganti lain hari supaya kamu bisa ibadah. Terus kalau rison om, karena Sabtu saya pulangnya sudah malam, saya jadi ngantuk om. Terus minggunya risonnya ndak bisa bangun pagi, jadinya saya ndak ibadah. Oh begitu. Lah kamu diberkati Bapak Yahweh sama pekerjaan yang kamu inginkan. Kok kamu malah jauh dari Tuhan? Sekarang malah kamu tidak pernah ibadah. Itu bagaimana? Terus orang ini mengatakan begini saudara. Tapi aku percaya om. Aku menganggap pekerjaanku ini berkat dari Bapak Yahweh. Saat itu langsung saya jawab, salah, bukan. Coba kamu renungkan baik-baik. Mana mungkin Bapak Yahweh ketika memberkati kamu, berkatnya itu membuat kamu jauh dari Tuhan. Mana mungkin Bapak Yahweh ketika memberkati kamu, membuat kamu jadi tidak pernah ibadah. Ya bisa karena faktor dari orang itu sendiri, tetapi juga bisa bukan berkat Bapak Yahweh. Saya katakan bukan. Kalau kamu menganggap pekerjaanmu itu berkat dari Bapak Yahweh, renungkan. Bapak Yahweh itu tidak mungkin memberkati orang dan berkatnya itu membuat orang itu jadi jauh dari Tuhan. Berkatnya itu membuat orang itu jadi tidak pernah ibadah, nonsen. Tidak mungkin. Tidak pernah ada yang seperti itu. Adanya Bapak Yahweh memberkati kita itu supaya kita semakin apa saudara? Dekat-dekat sama Bapak Yahweh. Ibadahnya semakin rajin, semakin setia. Kalau perlu ambil bagian dalam pelayanan. Iya toh? Gitu loh. Maka kenapa saya menekankan sekarang ini ibadah kita dibebaskan lagi. Tidak seperti 3-4 tahun yang lalu. Pakailah kesempatan. Ini baik-baik sebelum ketemu Tuhan itu dilarang. Nanti saudara boleh percaya atau tidak. Kita mau ketemu Tuhan akan dilarang itu akan ada waktunya. Kapan itu? Ketika New World Order itu sudah dijalankan totalitas. Saat itulah, saudara buktikan saja. Orang mau ketemu Tuhan itu akan dilarang. Tetapi sekarang, orang ketemu Tuhan bebas seenaknya. Ibadah Sabat alasan ini itu, ibadah rison alasan ini itu. Hati-hati loh saudara. Nanti akan datang masanya juga. Orang mau ketemu Tuhan itu mesti naik-naik dulu ke puncak gunung. Untuk apa? Sembunyi-sembunyi ibadah. Mesti masuk ke kolong-kolong yang sempit untuk sembunyi-sembunyi ibadah. Persis kejadiannya underground church di China. Orang waktu itu mau ketemu Tuhannya, mau ibadah. Saudara ngerti, bawanya kitab suci. Tidak bisa buku satu bendel. Ngerti saudara? Disobek satu lembar, lebok ke kotang. Ngerti enggak? Loh ini benar. Dimasukkan kotang supaya tidak ketahuan. Nanti karena kertas tidak bisa dideteksi pakai metal detektor. Itu loh. Dimasukin kotang satu lembar. Nanti sembunyi-sembunyi supaya bisa sampai di satu tempat terowongan kecil underground di bawah tanah yang sudah disepakati janjian. Besok minggu kita ibadah di situ. Saudara ngerti? Begitu sampai di terowongan itu, kitabnya, lembaran-lembaran kitab dari kotang itu dikeluarkan.
dibaca bareng-bareng. Gitu loh. Nah, kita sekarang tidak seperti itu. Tapi suatu hari kelak akan datang waktunya orang mau ketemu Tuhannya, itu akan dilarang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, manfaatkan waktu-waktu ini dengan sangat baik-baik sebelum ketemu Tuhan itu dilarang. Dan pakailah juga semua yang Bapak Yahweh kasih. Itu untuk kemuliaannya Bapak Yahweh. Jangan saudara dikasih talenta, didiamkan saja. Tidak dikembangkan talentanya. Aduh, nanti kalau saudara waktunya pengangkatan, kita akan dituding keluar kamu. Karena kamu hamba yang jahat. Aku kasih 1 talenta, paling enggak harusnya jadi 2. Tapi kenapa masih hanya 1 saja? Renungkan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu berikutnya, kita akan masuk ke huruf waw yang menyusun nama Yahweh. Huruf waw di dalam nama Yahweh memiliki arti transformasi atau perubahan rupa. Dan huruf waw juga memiliki arti penebusan. Dan waw juga memiliki arti penyelesaian. Maka Yesua ketika di kayu salib, kita ingat Yesua itu mengucapkan kata-kata yang terakhir yang dikatakan kulah, it is finished, sudah selesai. Maka waw ini punya arti penyelesaian. Sedangkan di dalam nama Yesua juga ada huruf waw-nya seperti ini. Dan saya sudah sering memberitahu Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ketika arti huruf waw ini semuanya sudah digenapi oleh Yesua. Ketika arti huruf waw yang dikatakan waw memiliki arti transformasi atau perubahan rupa. Waw memiliki arti penebusan dan penyelesaian. Ketika arti huruf waw ini semuanya sudah digenapi oleh Yesua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, mulai dari transformasi atau perubahan rupa. Bapak Yahweh itu sudah bertransformasi dalam diri Yesua untuk memperkenalkan dirinya dan untuk mendekatkan dirinya dengan ciptaannya. Dan saya juga sudah sering memberitahu di tempat ini, kenapa Bapak Yahweh itu mesti bertransformasi. Kenapa Bapak Yahweh itu mesti mengambil rupa seorang manusia supaya Bapak Yahweh itu bisa dekat-dekat dengan kita. Karena kalau Bapak Yahweh sendiri yang turun mendekati kita masih dalam wujud roh, kita yang didekati Bapak Yahweh justru akan mati. Karena kadar kemuliaan kita dan kadar kemuliaannya Bapak Yahweh tidak sama. Kadar kemuliaan kita sebagai manusia dan kadar kemuliaannya Bapak Yahweh sebagai manusia tidak sama. Maka Mose ketika dia dipanggil naik Bapak Yahweh untuk berjumpa dengan Bapak Yahweh, mukanya Mose itu ditutupi tangannya Bapak Yahweh. Jangan sampai Mose lihat wajah kemuliaanku. Karena begitu dia melihat, karena kadar kemuliaannya kurang, tidak sama dengan kadar kemuliaannya Bapak Yahweh, Mose akan mati. Itu ya, saat itu kalau Mose itu sampai berhasil ngintik sedikit saja, oh ternyata Yahweh seperti ini. Belum sempat berpikir, oh ternyata Yahweh seperti ini. Mose sudah mati, saudara. Karena apa? Kadar kemuliaannya Mose yang adalah seorang manusia tidak sama dengan Bapak Yahweh. Ini yang pertama. Transformasi itu sudah dilakukan Bapak Yahweh. Dia bertransformasi dalam diri Yesua untuk memperkenalkan dirinya dan juga untuk mendekatkan dirinya dengan ciptaannya. Lalu penebusan juga sudah dilakukan oleh Yesua. Yesua mati untuk menebus jiwa setiap manusia. Dan penyelesaian. Yesua juga sudah menyelesaikan semua misi Bapaknya. Dan tidak ada satupun misi Bapak Yahweh yang gagal total. Dan ketiga hal yang dilakukan Yesua ini, yaitu transformasi atau perubahan rupa, penebusan dan penyelesaian, ini semua terjadi itu semata-mata karena Bapak Yahweh itu sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Ini semua terjadi, saudara. Masa transformasi
itu juga masa yang saya katakan, bagi seseorang, kalau yang bertransformasi itu orang, yang saya maksud transformasi dari kehidupan yang nyaman ke kehidupan yang tidak nyaman. Itu sesuatu yang tidak nyaman, saudara. Tidak mengenakan. Bapak Yahweh yang adalah Elohim Tuhan, tapi mesti mengambil rupa seorang manusia. Gitu loh. Tapi dia lakukan. Semata-mata karena apa ini, saudara? Bapak Yahweh mengasihi saudara dan saya. Lalu yang lebih tidak enak lagi, itu di penebusan. Penebusan itu tidak enak. Karena ketika Yesus melakukan penebusan, dia mesti mengalami penyiksaan yang dahsyat. Dan dia tolak nikotin, dia tolak obat bius yang diberikan tentara Romawi melalui anggur asam. Anggur asam itu sebetulnya obat bius. Maksudnya tentara Romawinya itu mau menolong supaya Yesua itu dibius, tidak merasakan sakitnya dipaku di kayu salib. Tapi Yesua tolak. Supaya apa? Misi Bapaknya itu tidak ada satupun yang gagal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah arti-arti huruf Ibrani yang menyusun nama Yahweh. Dan kalau saya rangkum, saudara, huruf Yod artinya penciptaan, open hand atau tangan terbuka. Huruf He artinya divinity atau sifat Elohim atau ketuhanan. Huruf Waw artinya transformasi atau perubahan rupa. Waw artinya penebusan dan penyelesaian. Kalau arti dari masing-masing huruf Ibrani Yod He Waw He ini saya rangkai, maka nama Yahweh akan memiliki arti. Sang pencipta adalah Elohim yang menebus manusia. Dan Elohim yang tangannya selalu terbuka untuk menolong saudara dan saya kapanpun dan dimanapun. Amin. Inilah kenapa Yesua itu mempercayakan atau menyerahkan kita dalam pemeliharaan apanya ini? Nama Bapaknya, bukan ke dalam tangan Bapaknya. Gitu loh. Sekarang kita ngerti kenapa Yesua itu menyerahkan kita cukup ke dalam nama Bapaknya. Tidak usah ke tangan Bapaknya. Cukup dalam nama Bapaknya kita diserahkan Yesua. Karena apa? Karena nama Bapaknya Yahweh itu lebih dari cukup untuk mengcover semua yang kita perlukan. Kita butuhkan sampai Yesua datang kembali menjemput saudara dan saya. Jadi inilah saudara, kenapa Yesua itu hanya menyerahkan kita dalam pemeliharaan nama Bapaknya Yahweh. Tidak sampai ke tangan Bapaknya. Karena bagi Yesua, Yesua ngerti nama Bapakku itu punya arti dan makna yang sangat dalam. Orang-orang yang Bapak Yahweh berikan, Bapakku berikan kepadaku itu ketika aku serahkan dalam pemeliharaan nama Bapakku saja, itu sudah cukup untuk mengcover, menyediakan atau mencukupi setiap apa yang mereka butuhkan. Dan saya sangat percaya, bahkan saya berani menjamin, kalau Bapak Yahweh pasti memelihara kehidupan saudara dan saya. Kenapa saya berani yakin saudara? Saya berani mengatakan yakin dan berani menjamin saudara bahwa Bapak Yahweh mesti dan pasti memelihara kehidupan saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya tidak akan kekurangan sedikit pun. Saya percaya. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena yang minta itu siapa? Yang mengatakan dalam pemeliharaan namamu aku serahkan mereka. Yang ngomong itu siapa? Yesua. Yesua itu siapanya? Bapak Yahweh. Putranya Bapak Yahweh. Anaknya Bapak Yahweh. Karena kalau Yesua yang minta sama Bapak Yahweh supaya kita dipelihara Bapak Yahweh, Bapak Yahweh pasti akan mengerjakan permintaan anaknya. Nah, konsep ini sekarang dipakai sama siapa? Katolik.
Cuman sayang keliru, konsepnya dirubah. Gitu loh. Bukan Bapa, tapi Bapa digantikan perannya sama siapa? Maria. Ya kan? Sama Maria. Kelirunya di situ. Ya. Konsepnya bagaimana? Kalau minta itu dalam nama Bunda Maria. Karena apa? Nek kamu mintanya sama Bunda Maria, engkau diomong ke Bunda Maria kalau Yesus tidak akan berani menolak. Gitu loh. Karena yang minta siapanya? Ibunya. Nah ini konsep yang keliru. Kenapa saya berani mengatakan keliru? Karena kitab kita dan kitab mereka sebagian besar juga sama. Dan ketika kitab kita dan kitab mereka sama, tidak pernah ada di dalam kitab suci yang dikatakan, mintalah kepada Bapa dalam nama Maria. Tidak ada. Ada saudara? Tidak ada. Mintalah kepada Bapa dalam namaku. Dalam nama siapa itu? Nama Yesua. Gitu loh. Jadi saya percaya dan sangat-sangat yakin, saudara dan saya itu pasti dipelihara Bapa Yahweh. Kita tidak akan kekurangan. Karena yang minta itu Yesua. Dan ketika Yesua yang minta, menyerahkan dan mempercayakan kita dalam pemeliharaan nama Bapaknya, Bapak Yahweh itu pasti mengerjakan permintaan anaknya yang dikasihi. Karena ada tertulis. Apa saudara? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka dengan demikian, kita yang mengasihi Bapak Yahweh di tempat ini, kita yang diserahkan dalam pemeliharaan nama Bapak Yahweh, hidup kita pasti dipelihara melalui nama Yahweh yang ajaib. Amin. Saya sangat percaya kita yang ada di tempat ini yang diserahkan Yesua kepada Bapak Yahweh. Dengan kata lain, kalau saya kerucutkan kira-kira Yesua itu sedang ngomong begini. Kalau waktu itu kan konteksnya Yesua ngomong kepada semua orang. Banyak orang. Tapi kalau saya kerucutkan, Yesua kira-kira sekarang ini sedang ngomong begini. Ya Bapa yang kudus, aku serahkan anak-anakku di Kehilat Mawar Syaron ini dalam pemeliharaan namamu. Kita mesti aman tidak saudara? Mesti aman. Pasti aman. Amin. Pasti aman. Karena yang minta sekali lagi siapa? Yesua. Maka dengan demikian kita yang mengasihi Bapak Yahweh di tempat ini, kita yang diserahkan dalam pemeliharaan nama Bapak Yahweh, hidup kita pasti dipelihara melalui nama Yahweh yang ajaib. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mengucap syukur untuk firman pada pagi hari ini. Bersama-sama kita tengadakan tangan kita.